Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Ada seorang anggota Polri di Minahasa Utara yang menjadi perbincangan karena aksinya membantu pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang terlantar selama 2 jam. Kapolri pun menelpon anggota Polsek ini untuk diberi kesempatan sekolah perwira tahun depan. Saya atas nama pribadi sama institusi Polri mengucapkan terima kasih dan respek sama hasil kerja kemanusiaan Pak Jerry Tumundo. Siap, Jenderal. Ya, saya terima kasih. Seluruh anggota Polri bangga sama ketulusan dan keikhlasan kamu bekerja membantu memakamkan korban akibat Corona atau COVID-19. Inilah potongan percakapan Kapolri Jenderal Idam Aziz dengan Bribka Yeri Tumundo beberapa waktu lalu. Kapolri secara langsung menghubungi Bribka Yeri melalui sambungan video untuk menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Bribka Yeri. Nama Bribka Yeri Tumundo ramai jadi perbincangan setelah aksinya membantu pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Minahasa, Sulawesi Utara yang sempat terlantar. Meski bukan menjadi kewajiban pokoknya sebagai polisi, namun Bribka Yeri merasa terpanggil melihat jenazah yang terlantar karena tak ada petugas pemakaman untuk memakamkan jenazah. Saya tergerak hati untuk menjadi salah satu yang mengangkat peti jenazah pasien dikarenakan pada saat itu jenazah positif COVID ini sudah terlantar sekitar kurang lebih 2 jam. Dan saat itu dari pihak Dinas Kesehatan sudah menyiapkan APD, namun tidak ada orang yang akan memakai APD tersebut untuk membantu menurunkan jenazah. Nah, di mana saat itu karena jenazah ini merupakan jemaat saya di Jemaat Kolom 1, maka saya tergerak batin saya dan spontanitas langsung menyatakan diri untuk menjadi salah satu yang menggunakan APD untuk menurunkan peti jenazah dari jenazah yang sudah molor atau sudah terlantar sekitar 2 jam di atas ambulans. Bribka Yeri melawan segala kekhawatiran dan rasa takut akan tertular COVID-19 demi kemanusiaan. Polisi yang sehari-hari berdinas di Polsek Dimembe sebagai Kanit Reskrim itu kini mendapat kesempatan untuk mengikuti sekolah perwira tahun depan. Sebagai Kapolseknya saya sangat bangga. Bangga dengan adanya penghargaan dari Pak Kapolri kepada yang bersangkutan. Saya sudah ditelepon yang bersangkutan, saya bilang ucapan selamat. Ini penghargaan yang benar-benar sangat tertinggi buat kami anggota Polsek Dimembe. Ketulusan hati Bribka Yeri patut dijadikan teladan bagi kita semua. Rasa kemanusiaan menjadi hal yang paling dibutuhkan dalam menjalani masa-masa sulit seperti saat ini. Bribka Yeri beserta keluarga kini harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari untuk memastikan mereka tidak terpapar virus corona. Yani Mika Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan Saudara, kini kita sudah terhubung langsung dengan Bribka Yeri di Dimembe, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Selamat sore, Bribka Yeri. Selamat sore, Bung Yasir. Bribka Yeri sekarang sedang menjalani isolasi mandiri bersama dengan keluarga. Bagaimana kondisinya sekarang? Bisa diceritakan? Untuk sekarang ini saya sedang menjalani isolasi mandiri dan kondisi saya saat ini saya tetap dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan ke depan tetap lebih sehat lagi. Begitu juga dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Baik, Bribka Yeri, semoga sehat Bribka Yeri dan juga keluarga. Dan sudah dilakukan tes? Ya, puji Tuhan, kemarin saya baru dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. Oke, untuk tes swab udah diambil atau kapan rencananya akan dilakukan? Menurut petunjuk kemarin dari Dinas Kesehatan, setelah kemarin tes pertama,
menunggu 10 hari lagi untuk dilakukan revisi kedua. Oke, semoga tahapannya berlangsung dengan aman dan tentu saja Bribka Yeri dalam kondisi sehat ya dan negatif Ya, virus amin. corona begitu. Banyak sekali cerita yang telah kita baca di media sosial pun media online, namun saya ingin dengar langsung dari Bribka Yeri. Bagaimana ceritanya akhirnya Anda memberanikan diri untuk berani mengubur jenazah pasien COVID-19 ini? Ya, saya memberanikan diri saat itu dikarenakan jenazah sudah terlantar sekitar kurang lebih 2 jam. Nah, dikarenakan hal itu, maka karena APD sudah ada, namun petugas yang akan menggunakan APD itu nggak ada, maka saya memberanikan diri bersama 3 orang teman lagi, yaitu yang pertama sopir van, dan kedua anak tiri dari Dian, Astefir Limpate, dan yang ketiga kepala jaga 1, yaitu Bapak Bastian Sinultan. Jadi kami berempat sama-sama menggunakan APD, langsung melakukan pemakaman terhadap korban. Bribka Yeri memang pada saat itu sedang bertugas di area lokasi dekat dengan pemakaman atau seperti apa? Sehingga mengetahui ada jenazah pasien COVID-19 yang akan dimakamkan. Ya, memang saat itu saya bersama dengan Kapolsek di BMB, AKPD Dekidemus, sedang melaksanakan tugas untuk memantau dan melakukan pengamanan terhadap pasien ini yang akan dimakamkan di Desa Usak. Dan juga saat itu saya juga selaku penatua, saya diperintahkan oleh pendeta saya yaitu Ibu Lydia Kumayas untuk bersama dengan guru agama mendoakan saat jenazah dimakamkan. Jadi saya sudah standby di pemakaman saat itu. Kemudian apa yang akhirnya membuat jenazah itu tidak segera dimakamkan sebelum akhirnya Bribka Yeri berinisiatif untuk memakamkan jenazah tersebut? Ya, saat itu jenazah itu belum dimakamkan karena tidak ada petugas untuk memakamkan jenazah itu. Yang kedua, APD saat itu juga belum ada. APD nanti datang sekitar 1 jam setelah jenazah ada. Nah, dan saat itu saya merasa kasihan karena jenazah sudah terlantar, maka secara spontanitas saya langsung memakai APD dan bersama dengan teman-teman yang lain untuk memakamkan korban. Berarti pada saat pemakaman Anda juga menggunakan APD ya? Iya, sudah menggunakan APD. Kemudian kan kita ketahui bahwa penyebaran virus corona ini sangat cepat. Apa yang mendasari keberanian dari seorang Bribka Yeri ini akhirnya, oke, saya harus memakamkan jenazah pasien COVID-19 ini? Ya, saat itu pasca kemanusiaan saya, baru kedua pada saat sebelum saya memakai APD, juru bicara COVID-19 yaitu Dr. Stefan Dandel mengatakan bahwa apabila kita telah memakai APD, kita tidak usah takut atau kita jangan ragu karena kita tidak akan pernah atau tidak akan terjangkit virus ini apabila kita menggunakan APD. Kemudian Bribka Yeri sendiri kenal dengan jenazah yang dimakamkan? Ya, saya kenal karena jenazah merupakan jemaat saya. Oke, satu jemaat begitu ya, Pak? Ya, ya. Oke, kemudian kabar baik datang selanjutnya yaitu dapat apresiasi dari Kapolri, bisa diceritakan? Saat itu saya kaget dapat telepon dari pertama Polres saya, lalu Bapak Kapolres Sulut bahwa saya harus standby handphone karena Bapak Kapolri akan menghubungi. Saat itu antara percaya dan tidak percaya, kaget. Kemudian apa apresiasi yang disampaikan langsung oleh Kapolri saat itu? Saat itu Bapak Kapolri pertama dia mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan atas nama jajaran kepolisian kepada saya, dan dia memberikan apresiasi kepada saya untuk memberikan saya kemudahan untuk saya ikut sekolah inspektur polisi pada tahun 2021 tahun depan. Oke, diberikan kesempatan jalur khusus bisa dikatakan seperti itu ya untuk sekolah perwira ya? Oke, sebelumnya memang sudah pernah mencoba sekolah perwira atau baru kali ini akhirnya dapat kesempatan dan akhirnya maju untuk sekolah perwira? Ya, memang sebelumnya pernah coba dan baru kali ini diberi kesempatan untuk maju. Oke, kemudian Pak Yeri, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman kepolisian ataupun kita semua terkait dengan pengalaman yang Pak Yeri dapatkan ini? Pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan teman-teman kepolisian, kita selaku pribadi kita, janganlah kita ragu untuk kita membantu orang lain. Terlebih khusus kita dalam pandemi COVID-19 ini, kita jangan
panik, kita jangan terlalu takut. Yang penting kita semua mengikuti anjuran dari pemerintah. Kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, yang pasti virus itu akan menjauh daripada diri kita sendiri. Baik, himbauan tersebut untuk sama-sama kita terapkan. Kemudian Bribka Yeri juga kita masih melihat beberapa daerah masih melakukan penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19. Apa yang ingin Bribka Yeri sampaikan dengan kejadian ini? Dengan kejadian ini, yang jelas masyarakat menolak pasien ini karena mereka takut akan terjangkitkan virus ini. Jadi pesan saya kepada masyarakat supaya tidak usah takut, karena kalau pasien ini akan dimakamkan di tempat kalian, tempat kami, yang jelas sesuai dengan SOP, jenazahnya sudah dibungkus rapi dan virus itu sudah tidak akan keluar atau menyebar kepada orang lain. Jadi tidak usah takut. Baik, berarti masyarakat tidak usah takut walaupun jenazah tersebut ada di wilayah mereka, namun pemakamannya itu sudah sesuai dengan SOP sehingga pencegahan penyebaran virus corona itu tetap terjaga ya. Terima kasih Bribka Yeri, sehat selalu Anda dan juga bersama keluarga. Semoga karantina mandirinya dan hasil tes nantinya akan menyatakan bahwa Anda negatif virus corona.